Baik, langsung saja kita mempelajari bersama materi bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lihat bagian pertama, bagian A, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedikit sejarah ya, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ya, menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, atau negara yang terlepas dari belenggu penjajahan. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kalian tahu bahwa dua kota besar di Jepang telah dibombardir oleh sekutu, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda, dengan semangat bergerak mendesak kepada golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur di Jakarta membulatkan tekad tuntutan para pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan bangsa lain. Ya, jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, jadi sebelum Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan ya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pemuda ya, di hari sebelum proklamasi itu mereka menculik ya Bung Karno dan membawanya ke Rengas Dengklok. Nah, tentu punya latar belakang ya, latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ya, yaitu perbedaan ya, karena perbedaan pendapat ya antara golongan tua dan golongan pemuda yang tidak sepaham mengenai bagaimana mekanisme ya, pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, kalian dapat mengamati gambar. Nah, ada naskah proklamasi ya. Naskah proklamasi. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana dia punya sejarah perumusan naskah proklamasi. Nah, yang pertama kita lihat kira-kira tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks ya, atau naskah proklamasi. Nah, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta ya, dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat yang aman untuk menyusun proklamasi. Kediaman Laksamana Muda Maeda itu berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Ya, mereka menulis dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama,
Nah, kita lihat di teks proklamasi itu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang digambar yang kalian amati ini adalah tulisan tangan dari Bung Karno ya. Nah, kalimat pertama itu ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, kemudian diubah menjadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, yang merupakan gagasan ya, usulan dari Ahmad Subarjo. Nah, kalimat pertama proklamasi ini adalah pikirannya Ahmad Subarjo ya. Dari Ahmad Subarjo yang mengusulkan kepada Bung Karno tentang kalimat pertama itu ya. Kalimat kedua oleh Insinyur Soekarno sendiri. Nah, kalimat kedua kita baca itu di dalam teks, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat kedua itu adalah pemikiran sendiri dari Bung Karno. Kedua kalimat tersebut ya, kalimat pertama tadi dan kalimat kedua kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andus Muhammad Hatta ya, sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Insinyur Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni ya, seorang tokoh pemuda ya, dia adalah golongan pemuda. Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia ya. Selanjutnya Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui bersama. Nah, kemudian keesokan harinya ya, Bung Karno membacakan naskah proklamasi tersebut yang sudah mereka susun bersama di rumah Laksamana Muda Maeda. Nah, setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkan sang saka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat ya, yang mengibarkan ya, atau yang kita kenal sekarang itu istilahnya Paskibraka ya, pasukan pengibar merah putih ya, ya pada apel 17 Agustus ya, tahun 1945 yang menjadi pengibar bendera itu adalah Suhud ya, Suhud dan Latif Hendraningrat. Dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini seperti biasa yang kita apel setiap hari Senin ya. Ya, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wagel Rudolf Supratman. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas 2 kalimat atau 2 alinea. Ya. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi pada masa itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana makna ya, dari kalimat masing-masing ya, masing-masing kalimat ya, ada dua kalimat di dalam naskah proklamasi.
Nah, alinea pertama teks proklamasi berbunyi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Nah, hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia, ya. Alinea kedua berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, makna atau maksud yang terkandung di dalam alinea kedua itu atau kalimat kedua itu bermaksud agar pemindahan kekuasaan dan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan, ya, agar tidak terjadi pertumpahan darah, ya, secara besar-besaran, ya. Dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi dalam hal pemerintahan, ya, konstitusi, ya, undang-undang itu dilakukan secara saksama, ya, dan dengan penuh hati-hati agar tidak terjadi perpecahan. Nah, itu maksudnya, ya. Sudah bisa paham, ya? Kemudian kita lihat yang ketiga, bagaimana proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek, ya. Nah, aspek proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dapat kita lihat dari beberapa aspek, ya. Aspek yang pertama ada aspek hukum, ya, proklamasi dalam aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan, ya, dalam aspek hukum itu proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial, ya, hukum Belanda, dan diganti dengan hukum nasional, ya, yaitu lahirnya negara NKRI. Kemudian aspek historis, ya, aspek historis itu adalah aspek sejarah, ya. Dilihat dari sejarah bahwa proklamasi merupakan titik akhir, ya, atau titik puncak sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadikan titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Kemudian yang ketiga ada aspek sosiologis, ya. Aspek sosiologis ini, proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Kemudian aspek kultur, ya, aspek kultural atau aspek budaya. Proklamasi membangun peradaban baru, ya, dari bangsa yang digolongkan pribumi, ya, atau pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan martabat manusia yang sama, ya. Itu aspek kultur, ya. Jadi dulu kita tahu bahwa orang yang boleh sekolah, boleh mengenyam bangku pendidikan itu adalah orang-orang yang berduit, ya, orang-orang bangsawan, ya, atau orang-orang raja, ya. Sedangkan orang pribumi itu yang tidak mampu mengenyam pendidikan, ya. Tapi sekarang, ya, dari aspek itu kita lihat bahwa semua manusia kita sama, ya. Dilihat dari harkat martabat kita adalah sama. Kemudian aspek politis. Nah, proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, ya. Kita berdaulat itu maksudnya kita bangsa yang sudah diakui, ya, kemerdekaan oleh bangsa-bangsa lain dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kemudian yang terakhir ada aspek spiritual. Nah, ini aspek spiritual ini dalam keyakinan kita, ya, bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi perjuangan itu bukan saja yang diperoleh dari para pahlawan kita dulu yang merebut, ya, tetapi mereka juga, ya,
ada campur tangan ya, atau bantuan dari Tuhan ya, sehingga kita boleh ya, menjadi negara yang merdeka. Nah, kemudian yang kedua kita lihat tentang pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, daerah otonom, daerah yang sudah otonomi ya. Jadi otonomi itu merupakan hak dan wewenang daerah dalam mengurus ya, rumah tangga daerahnya masing-masing. Itu otonomi daerah ya, hak dan wewenang daerah untuk mengurus ya, rumah tangga daerahnya masing-masing ya. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamirkan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Tentu jelas di dalam pasal 1 ayat 1, Guru ulangi, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Bunyi pasal 1 ayat 1 adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan ya. Ada beberapa pasal ya, yang mengatur. Yang pertama ada di dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat ya, yang berbunyi negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada bla 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 dan seterusnya. Kemudian di dalam pasal, yaitu pasal yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, pasal 1 ayat 1 ya, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur di dalam undang-undang. Nah, undang-undang tentang otonomi daerah, tentang pemerintah daerah, tentang pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Ya. Itu adalah undang-undang tentang pemerintah daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintah, dan beberapa hal yang lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Nah, kemudian yang bagian B, kita lihat peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita lihat peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kedatangan bangsa-bangsa asing ya, seperti bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain dari penjajahan Portugis itu ada beberapa perlawanan ya, seperti perlawanan rakyat Maluku ya, dipimpin oleh Sultan Harun. Kemudian perlawanan rakyat Denmark ya, menyerang Malaka dipimpin oleh Pati Unus. Perlawanan rakyat
Malaka ya dipimpin oleh Pati Unus, dan penyerangan rakyat Sunda ya, Sunda Kelapa ya, dipimpin oleh Falat Tehan. Selama penjajahan Belanda juga banyak perlawanan, antara lain perlawanan rakyat Aceh ya dipimpin oleh Cut Nyak Din, kemudian Teku Umar, Panglima Polem, dan yang lainnya. Perlawanan rakyat Sumatera Utara ya dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja yang ke-12. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Kemudian di Kalimantan ya, rakyat melawan penjajah dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan di rakyat Sulawesi ya dengan tokoh Sultan Hasanuddin. Kemudian di Maluku dipimpin oleh Patimura. Ya, perlawanan di Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Ya. Kemudian perlawanan di Nusa Tenggara Timur ya, ada banyak seperti di Ende ada pahlawan Marilonga ya. Di Nagikeo ada ya pahlawan Nipado ya. Mungkin sejarahnya kalian bisa belajar, searching dari berbagai sumber ya di internet ya, banyak. Kemudian yang kedua, kita lihat peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa, sehingga tidak hanya memiliki daerah yang bersangkutan. Di dalam pasal 33 ayat 3 ya, itu ada bunyi tentang bumi dan air ya, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. Kemudian bagian C, mempertahankan negara kesatuan ya. Ini berkaitan dengan sikap kita ya. Bagaimana sikap kita sebagai generasi penerus, bagaimana cara kita mempertahankan negara agar negara kita tidak hancur lagi ya. Ya tentu kita harus menghindari sikap-sikap yang tidak baik ya. Ya, salah satu sikap adalah sikap etnosentrisme ya. Sikap etnosentrisme itu sikap yang menganggap bahwa budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan, dan budaya daerah lain itu dianggap lebih rendah. Nah, itu tidak bagus, tidak baik ya. Ya, jadi semua ya kekayaan yang ada di dalam kita punya negara